Profil Johanis Tanak, jaksa yang pernah gagal di DPR, kini dilantik jadi Wakil Ketua KPK. Sosok mantan jaksa Johanis Tanak dilantik menjadi Wakil Ketua KPK menggantikan Lili Pantauli Siregar yang terseret kasus hadiah MotoGP. Sosok Johanis Tanak pun mencuri perhatian karena ia resmi menjabat di kursi tertinggi kedua institusi pemberantasan korupsi di Indonesia. Lalu, siapakah Johanis Tanak? Pada profil Johanis Tanak memiliki latar belakang sebagai seorang jaksa, sedangkan Nyoman merupakan auditor di Badan Pemeriksa Keuangan. Johanis Tanak mengenyam pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada tahun 1983. Kemudian Johanis menyabet gelar doktor program studi ilmu hukum di Universitas Airlangga pada tahun 2019. Untuk urusan karir, Johanis berpengalaman sebagai seorang jaksa. Dia pernah menjadi Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah pada 2014. Selanjutnya Johanis menduduki posisi Direktur Tata Usaha Negara pada Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara. Johanis juga pernah dipercaya menjadi Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi. Johanis Tanak mengikuti seleksi Capim KPK di tahun 2019 lalu. Saat itu Johanis tidak lolos lantaran tidak mendapatkan suara sama sekali dalam proses voting di DPR. Pada seleksi Capim KPK 2019 lalu, Johanis Tanak pernah ditanya mengenai perkara korupsi yang membuatnya dilema. Dalam seleksi di tahun 2019 lalu, Johanis Tanak pernah menceritakan perkara yang sempat membuatnya dilema. Kasus tersebut soal penetapan tersangka mantan Gubernur Sulawesi Tengah Majen TNI Purnawirawan HB Paliuju yang melakukan tindak pidana korupsi pada 2014 lalu ketika dirinya menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah. Saat itu HB Paliuju merupakan kader dari Partai Nasdem, sementara Jaksa Agung saat itu M. Prasetyo juga merupakan kader dari Partai Nasdem. Ia mengatakan penetapan tersangka terhadap HB Paliuju ini membuatnya dipanggil oleh Jaksa Agung yang dijabat M. Prasetyo yang merupakan kader dari Partai Nasdem. Saat itu Johanis Tanak pun membeberkan bukti-bukti dan unsur-unsur yang menguatkan penetapan HB Paliuju menjadi terdakwa kasus korupsi. Saat itu M. Prasetyo juga sempat menyinggung soal kesamaan partainya dengan HB Paliuju. Kemudian berdasarkan cerita Johanis Tanak, dia menyampaikan kepada Jaksa Agung. Jaksa Agung tentang bagaimana publik menilai dan menyoroti Jaksa Agung yang diambil dari partai politik dalam hal ini adalah Nasdem. Johanis Tanak membujuk M. Prasetyo untuk membuktikan ke publik bahwa ia Jaksa Agung yang profesional meskipun berasal dari partai politik. Kendati demikian, Tanak memastikan bahwa dia akan menuruti perintah M. Prasetyo, mengingat dirinya merupakan pimpinan tertinggi di kejaksaan, sedangkan dirinya hanya sebagai pelaksana saja. Dari hal yang disampaikannya itu, Jaksa Agung M. Prasetyo pun lantas memintanya waktu dan akan memberitahu keputusan apa yang harus dia ambil. Sampai akhirnya, M. Prasetyo menghubungi Johanis Tanak dan meminta kasus korupsi itu terus diproses dan tahan HB Paliuju. Dalam laporan LHKPN, Johanis Tanak memiliki harta yang jumlahnya 8,9 miliar rupiah. Hartanya itu terdiri dari 1 properti di Karawang dan 3 di Jakarta Timur dengan nilai 4,574 miliar. Selain itu, Johanis punya 3 mobil dan 1 motor yang terparkir di garasinya dengan nilai 239 juta rupiah. Mobilnya yang paling mahal adalah Willys Universal CJ7 tahun 1980. Mobil Jeep klasik dengan atap comfortable ditaksir seharga 120 juta rupiah. 2 mobil lainnya milik Johanis adalah Toyota Corolla tahun 1997 seharga 40 juta rupiah dan Honda CR-V seharga 75 juta rupiah. Terakhir, Tanak melaporkan memiliki motor Yamaha Mio keluaran tahun 2011 seharga 4 juta rupiah. Selain kendaraan bermotor, Johanis memiliki kekayaan yang digolongkan harta bergerak lainnya sebanyak 55 juta rupiah, lalu surat berharga bernilai 200 juta rupiah dan kas 3,842 miliar rupiah. Saat menjabat Direktur Tata Usaha Negara pada 2018,
Johanis melaporkan hartanya berjumlah 8,340 miliar rupiah. Sementara pada 2011 saat menjabat Koordinator Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, hartanya 2,2 miliar rupiah. Hai pemirsa Sri Popo TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.